Saya nggak tahu ya kok kenapa sih Malaysia yang dulu jauh lebih daripada kita. Sekarang mereka menjadi tempat orang-orang kita untuk berobat. Iya, karena presiden sampai gelisah. Iya, sampai gelisah. Itu atau sebelum tahun 2004 nggak begitu. Malaysia masih ketinggalan jauh lah Bu. Wow, Indonesia. jauh. Malaysia belajar pada kita. Yang Siapa? menyebabkan bisa mahal nggak? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Yep. Anwar Ibrahim orangnya kan tidak ikut-ikutan. Iya. Nah, mereka itu lebih berani pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita berjumpa lagi. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya saya selalu mengharapkan dan mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini akan kita bahas lagi guys ya video yang menarik lainnya yang sangat unik, dan dari judul video ini saja ini membuat saya ingin segera mereaksi video tersebut, yang mana video ini bertajuk naturalisasi dokter dan penyebab biaya berobat di Malaysia bisa murah. Nah guys ya, yang pertama saya ingin membahas ini terkait tentang naturalisasi dokter. Ternyata bukan hanya pemain bola sepak saja yang dinaturalisasi ya guys ya, tapi ada wacana Indonesia ingin menaturalisasi dokter, dan di sini juga membahas tentang penyebab biaya berobat di Malaysia itu bisa murah. Baik guys ya, kita akan melihat langsung ya video ini yang membahas hal-hal tersebut. Saya sangat penasaran nih guys ya, mengapa biaya di Malaysia itu bisa murah, bisa berkualitas ya. Kita akan lihat dari video ini, dan mengapa pula ya dokter itu dinaturalisasi? Sebenarnya kurang apa sih ya dunia kesehatan Indonesia? Bahkan dokter pun ingin dinaturalisasi dari luar negara sana guys ya. Kita akan saksikan video itu, ini dia. Dokter itu ya karena beliau bukan dokter. Kita itu banyak banget dokter, yang salah adalah distribusinya. Kalau dulu Pak Harto bisa membiayai sekolah dokter, menugaskan dokter ini ke daerah-daerah. Setelah mereka menyelesaikan kerjanya impres itu, maka boleh kembali untuk sekolah. Dibiayai lagi untuk menjadi spesialis. Itu pemerintah sebelum tahun 98. Yang konon dibilang otoriter atau apa? Ya. Berarti kan bukan karena kualitas kan? Bukan sama sekali. Justru dokter yang pendidikan di sana nggak tahu korengan, nggak tahu gudikan. Nah. Datanya ada 600.000 orang berobat ke luar negeri. Banyak ke tetangga Bu, ke negara tetangga Malaysia. Ya, katanya lebih murah. Emang. Lah ini gimana? Emang. Nggak, ini karena nggak percaya sama Bukan nggak percaya. rumah sakitnya, Karena dokternya. lebih murah. Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan 2004-2009. Selamat datang di podcast Merdeka, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih atas undangannya. Bu, ini kita senang banget Ibu Menkes datang. Karena biasanya kalau Ibu Menkes datang, Ibu Menkes. Ibu Menkes lah ya, Iya. menteri lah kan. Ibu Menkes, Ibu Siti datang, itu biasanya ada isu-isu yang mencuat gitu Betul. soal kesehatan. Betul, Iya betul. Nah, Karena- kira-kira apa nih Sis nih yang panas-panas nih Sis? Karena yang lagi rame kemarin Pak Menkes, Iya. sekarang Pak Menkes sekarang Pak Sadikin itu kan bikin rame Bu. Iya, ini kan Iya, karena kita dia lagi unik orangnya. iya, Unik. lagi rame sepak bola soal naturalisasi, tiba-tiba Pak Menkes mau ikut-ikutan naturalisasi Bu. Untuk? Dokter naturalisasi itu saya bingung loh, gimana maksudnya? Dokter asing kemudian apapun seperti naturalisasi di sepak bola, Iya, nanti punya darah Indonesia atau gimana? Ke DPR dulu Komisi 3 bisa nyanyi bisa nyanyi Indonesia Bisa Raya aja. nggak gitu? Seperti apa sih itu, Memang Bu? perlu Bu untuk naturalisasi dokter. Bukan naturalis. Satu, perlukah kita impor dokter? Nah, Dan Oke. kemudian baru dinaturalisasi. iya. Iya. Padahal dokter kita kan banyak. Nah, pertanyaannya satu, beliau kalau berpikir bahwa kita kurang dokter, Yup. itu ya karena beliau bukan dokter. Beliau memakai angka-angka WHO tanpa menganalogikan kebutuhan kita di dalam negeri. Begini, kita itu banyak banget dokter, yang salah adalah distribusinya. Ya. Oh, oke. Oke. Distribusinya itu semua ngumpul di kota-kota besar, sehingga yang di daerah-daerah remote atau remote area itu kekurangan dokter spesialis. Ya. Padahal kalau distribusinya itu bagus, itu nggak akan begitu. Nah, kenapa pemerintah saat ini tidak bisa mendistribusikan dokter? Nah, itu ada bandingannya loh. Ini batasnya ketika 2004 saya menjadi Menteri Kesehatan. Ya. Yup. Sebelum 2004
pemerintahlah yang mengatur distribusi dokter. Ya. Jadi Pak Harto itu berhasil dalam mendistribusikan dokter ke remote area dengan programnya beliau Inpres, instruksi presiden. Ya. Jadi begitu dokter lulus dari sekolah sudah disubsidi pemerintah, Ya. begitu lulus kemudian pemerintah mewajibkan, kamu ke daerah terpencil sana. Tapi ada upahnya dokter itu langsung diberi NIP, langsung menjadi punya nomor induk pegawai. Iya. Jadi langsung diangkat dari pegawai negeri. Di PNS ya. Ya di PNS kan. Kemudian di sana diberikan Fasilitas. tempat, jaminan tempat, apakah masih nebeng di tempat Pak Bupatinya atau bagaimana. Kemudian perpindahannya juga mendapat uang. Perpindahan dari, misalkan saya lulusan Jogja, teman saya ada yang ditugaskan ke Madiun, desa di Madiun, ada yang di mana, tapi kota-kota Jawa Tengah kalau lulusan UGM. Nah itu semua dengan ringannya, karena untuk uang pindahnya juga diberi pemerintah. Ini ada perintah, itu seperti wajib kerja sarjana. Itu pemerintah berwibawa untuk menyuruh dokter spesialis, yuk ke sana. Dan saya ini dokter spesialis loh, saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan yang membayari sekolah saya adalah pemerintah. Bedanya setelah tahun 2004 ada suatu perubahan yang luar biasa, yang tadinya Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus yang berlaku menjadi Undang-Undang 2002 yang diamandemen dari undang-undang yang asli, diamandemen 4 kali dan disahkan oleh Pak Amin Rais. Nah itu aturannya sangat berubah. Yang aturan Inpres dan non Inpres tadi itu dianggap sebagai wajib kerja sarjana. Oh, yang dokter baru lulus. Iya. Padahal memang harus begitu. Sekolahnya juga dibiayai pemerintah. Nah, mulailah pada tahun 2004 itu mulailah liberalisasi kesehatan. Pemerintah tidak peduli lagi dengan tidak mengatur lagi pendidikan dokter, malah diatur oleh ID waktu itu. Kemudian penempatannya juga pemerintah tidak mau. Nah, saya pada tahun 2004 terpaksalah saya membuat satu program PTT yang saya sebar ke daerah-daerah terpencil. Kalau terpencil banget saya berikan insentif sekian. PTT itu apa? Kalau ya dokter yang kita berikan insentif kalau mau saya atur. Penugasan khusus ya Bu ya? Penugasan khusus dari pemerintah. Nah kemudian kalau sangat terpencil ditambah sekian juta. Kalau agak terpencil sekian juta. Kalau di desa biasa sekian juta. Jadi itu insentifnya. Dan waktu itu berduyun-duyun dokter yang baru lulus itu mendaftar. Dan kami membuat satu sistem untuk menyebar dokter itu. Nah setelah itu hilang program itu. Nggak dilanjut karena itu. Dan sekarang dokter lulus terserah itu mau kemana. Yang dekat rumah aja deh. Nah itu pun izinnya juga susah. Iya. Tapi bukannya konsentrasi penyebaran setelah para dokter, calon dokter dan lulus ini kan memang ada kewajiban. Ada namanya internship. Iya. Internship itu dia magang pada dokter di daerah-daerah itu juga dibagi. Itu tapi belum dokter itu di magang. Jadi dokter yang lulus harus magang dulu, harus kemudian ujian dulu untuk kompetensi baru boleh praktek. Jadi dokter itu sangat berat setelah liberalisasi kesehatan itu. Jadi kurang terstruktur gitu ya Bu? Iya, tidak terpimpin. Kalau dulu Pak Harto bisa membiayai sekolah dokter, kemudian menugaskan dokter ini ke daerah-daerah, tidak selamanya, cuma 3 tahun atau 5 tahun di daerah tertentu 5 tahun, di daerah tertentu 3 tahun. Setelah mereka menyelesaikan tugas kerjanya Inpres itu, maka boleh kembali untuk sekolah, dibiayai lagi untuk menjadi spesialis. Itu pemerintah sebelum tahun 98. Yang konon dibilang Bapak Pak Harto itu otoriter atau apa namanya? Apa itu? Terus kemudian ada 98 reformasi. Justru reformasi itu yang meliberalisasikan everything. Di bidang perekonomian, di bidang perdagangan, di bidang apapun juga termasuk di bidang kesehatan. Nah, salah satu tandanya adalah munculnya undang-undang praktek kedokteran. Dengan undang-undang praktek kedokteran itu yang mengatur dokter, yang mengatur ini adalah ID. Dan ini sudah dicabut lagi menjadi undang-undang Omnibus Law. Yang tetap bahwa pihak dokter itu yang tergencet. Nah, pemerintah tidak bisa mendistribusikan dokter-dokternya dengan baik, terus ngomong bahwa kita kurang dokter spesialis. Ya salah lah. Kalau pemerintah kurang dokter spesialis ya harus menyekolahkan dokter menjadi dokter spesialis dengan caranya. Nah itu, dan jangan terpaku dengan angka-angka dari WHO. Angka-angka dari WHO itu hanya suatu
satu apa ya? Rujukan aja. Anter-anter. Ya, rujukan aja. Bukan harus persis gitu. Ya. Mm-mm. Karena berbeda-beda wilayahnya, berbeda-beda. Kita kepulauan-kepulauan. Mm-mm. Di satu pulau sana penduduknya berapa, butuh berapa dokter. Oke. Nah, untuk spesialis itu dan jadinya itulah salah satu faktor kenapa Menteri yang sekarang mengatakan kurang dokter. Bu, mohon maaf sih. Gue jadi terlalu ikut semangat nih ngeliat ibu nih. Tapi saya cuma nanya sedikit sih. Soal ideal satu dokter itu idealnya menangani berapa sih dalam Nah, satu wilayah? itu ada angkanya. Di angkanya Standarnya di yang Indonesia dipakai. berapa? Satu Indonesia dokter? belum jauh deh kalau Iya. saya nggak hafal itu angkanya karena saya selalu tidak mau pakai itu. Oke. Saya selalu pakai kearifan lokal. Oke. Mm-mm. Lah sekarang ada lagi yang mempersulit. Adanya otonomi daerah. Itu juga karena Undang-Undang 2020. Oh. Otonomi daerah. Dokter yang di kabupaten itu menjadi pegawainya bupati. Iya. Mm-mm. Jadi menteri tidak bisa langsung mengatur dokter kabupaten. Iya. Nah, itu juga mengurangi efektivitas di dalam Rumit. kepemimpinan. Rumit. Birokrasinya kalau kata Pak Jokowi ruwet. Ruwet karena Undang-Undang 2002 itu. Aturan lagi ya Bu ya. Makanya mau nggak mau mudah-mudahan Pak Prabowo ini benar-benar bisa menghayati Mm-mm. untuk kembali ke UUD 45. Karena Pak Prabowo ini kan dari Partai Gerindra. Iya. ADAR-nya Partai Gerindra itu satu-satunya partai yang mempunyai dasar itu Undang-Undang Dasar 45 17 Agustus 1945. Oke. Saya kembali ke soal import atau apalah naturalisasi itu tadi Bu. Jadi sebenarnya kalau tadi dari penjelasan Ibu sebenarnya kita ini kurang dokter atau memang kurang Distribusinya dokter, atau yang- distribusinya. Kalau data yang saya tulis nih Bu, ini 70% kan terkonsentrasi di Jawa ya. Nah, itu tadi kan distribusinya Iya. kan. Artinya kan sebenarnya kita nggak kurang dokter dong. Menurut saya, Mm. ayo distribusinya dibetulin dulu. Mana yang kurang? Nah, itu baru ketahuan. Baru kelihatan. Kalau kebutuhan. mana yang kurang bisa saya ada solusi yang seperti apa? Misalkan dulu Mm-mm. pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan itu Papua kurang dokter, Iya. kurang dokter Mm-mm. spesialis, nggak ada dokter spesialis satupun di rumah sakit Wamena. Padahal pasiennya itu sangat membutuhkan dokter spesialis. Kemudian saya kerjasama dengan universitas yang paling dekat dengan Papua itu yang ada di Makassar. Iya, Makassar. Yuk. Nah, kemudian dari sana itu mengirimkan dokter-dokter spesialis yang akan lulus Iya. harus stase di Papua, Oh. di Wamena. Jadi Wamena selalu ada dokter spesialis. Kemungkinan sampai sekarang. Caranya begitu, kerjasama dengan universitas-universitas terdekat. Dan dokter-dokter yang sedang menjadi PPDS akan lulus menjadi spesialis harus di sana berapa bulan, berapa tahun. Nanti kan berganti terus, ada terus. Dan harus dibiayai pemerintah, Bu. Caranya itu tuh solusi. Yup. Jangan mendatangkan dokter import. Berarti kan bukan karena kualitas kan? Bukan sama sekali. Justru dokter di Indonesia tidak bisa dibandingkan dokter yang lulusan luar negeri. Karena tipe-tipe penyakitnya berbeda. Yup. DNA kita berbeda, kulit warna kita berbeda. Ngapain caranya mesti sama dengan mereka? Kalau Berat badan kita juga berbeda. Iya. penelitiannya juga berbeda jadi. Penelitiannya juga berbeda. Tapi kan memang ada standar ya Bu ya untuk pendidikan kedokteran dunia itu semua negara untuk negara-negara maju maupun negara berkembang itu ya sama Bu untuk standar orang kelulusan dokter harus bisa sama apa. ada standarisasinya. Masing-masing apalagi spesialisasi, kita mempunyai standar masing-masing. Mm-mm. Di jantung, lulusan jantung kita banyak yang diminta di luar negeri. Yep. Teman saya ada yang praktek di Singapura, di Brunei, Iya. keliling dokter bedah jantung. Mm-mm. Kemudian ada teman saya yang mempunyai rumah sakit di sini, Yep. fellow-nya justru dari luar negeri. Nah itu tapi itu tidak nampak. Menurut saya bukan karena itu. Ya, terus Mungkin punya- karena Pak Budi Gunadi kurang kurang melihat, kurang nongkrong. bukan kurang mendalami karena beliau kan bukan dokter. Iya. Ya jadi kurang. Banyak. setelah ada aturan harus ada anggaran juga sih Bu. Benar. Ya. Saya bahas soal lain lagi Bu karena banyak ini. Tadi dari sisi dokter tapi sekarang dari sisi masyarakatnya Yap. Bu. Perlu itu. Banyak katanya kita Bu orang Indonesia itu berobat ke luar negeri. Datanya ada 600.000 orang berobat Ya. ke luar negeri. Banyak ke tetangga Bu, ke negara tetangga Malaysia. Emang. Katanya lebih murah. Emang. Lah ini gimana? Emang. Padahal kita kan rumah sakit deket harusnya kan lebih murah Bu. Satu lebih murah bisa piknik ya toh. Nah. Dokternya itu lebih pasti. Nggak, ini karena nggak percaya sama Bukan nggak percaya. rumah sakitnya, Karena lebih dokternya. murah. Karena lebih Lebih murah. murah dan lebih pasti. Kenapa Di bisa sana begitu, Bu? dokter yang menerima kita di sana itu dibayar pemerintah dengan cukup. Oke. Jadi dokter bisa sangat scientific, bisa menjalankan pengetahuannya dengan baik. Dan karena dia sudah digaji, Iya. dia nggak tergantung dengan pasien ini bayar berapa. Dia nggak mikirin bisnis. Kedua, alat-alat mereka tidak menjadi mahal karena saya nggak tahu ya kok kenapa sih Malaysia yang dulu jauh lebih bodoh daripada kita. Sekarang mereka menjadi tempat
orang-orang kita untuk berobat. Iya, karena Nah, presiden itu- sampai gelisah. Iya, kan? sampai Ya gelisah. itu serah sayangnya. Ngapain gelisah? Mestinya nggak perlu gelisah, Bapak. Mestinya dilihat saja sistemnya yang ada di kita bagaimana, sistemnya ada mereka bagaimana. Dan Enggak, kalau dulu Ibu melihat sampai waktu saya nggak sampai begitu. Atau sebelum tahun 2004 nggak begitu. Malaysia masih ketinggalan jauh lah Bu Wow, dibanding jauh. Malaysia belajar pada kita. Termasuk jantung Oke. belajar pada kita. karena kan kabarnya alat-alat kesehatannya kan kena pajaknya tinggi. Nah itu kan sebenarnya pemerintah cukup aja menurunkan, jadi biaya Ya kosnya. belum tentu. Coba itu diturunkan bisa nggak murah ya belum tentu. Belum tentu. Karena mungkin Malaysia tidak memasukkan kesehatan di dalam liberalisasi. Dia dilindungi mungkin. Oke. Kita nggak tahu. Tanya saja pada Jadi banyak hal atau banyak komponen yang Siapa? menyebabkan bisa mahal Ibrahim nggak? siapa? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Ya. Anwar Ibrahim orangnya kan tidak Dia- ikut-ikutan. Iya. Nah, mereka itu lebih berani pada kita. Mungkin ikut di sini kalau ekonomi ikut liberalisasi, Iya. keuangan, Ya, ikut. oke deh, perdagangan oke deh, tapi kesehatan no way, pendidikan no way, gitu. Ya. Seharusnya bisa begitu. Berarti murni karena murah, bukan karena di Malaysia itu lebih canggih, di luar negeri itu Menurut lebih saya canggih alatnya. dilindungi oleh pemerintah. Oke. Di sini pemerintah tidak melindungi malah majekin. Iya. Malah Pajak rumah sakit, pajak Aduh. dokter, pajak itu tinggi sekali. warteg aja udah dipajekin Bu. Nah, Bu. iya. Ini mau nambah tapera lagi Bu. Aduh. Iya, Sekalian curhat. itu salahnya. Iya. Berarti karena kita dulu beranggapan karena luar negeri Keren, Keren. Bu. Karena kita kan lihat di bukan sosial berarti media. kita nggak mampu, kita mampu. Sangat mampu dan kita lebih Alat-alatnya juga. aduh, you kalau lihat dokter-dokter kita tuh pintar-pintar banget, Saya yakin Bu. Saya yakin itu. pintar-pintar banget. Yang salah sistemnya, Yang salah sistemnya. sistemnya. Dan sayangnya dilalahno, Iya. menterinya bukan dokter gitu ya, tapi dia ada kelebihan di tempat yang lain. Iya. Tapi juga ada kekurangan ketika di dalam Iya. sense of kemanusiaannya kurang. Nah, itu yang beliau Oke guys, kita bahas dulu ya guys ya. Tadi menyinggung tentang negara tetangga kita yaitu adalah Malaysia. Mengapa Malaysia itu jauh lebih baik dan lebih unggul ya, lebih difavoritkan di bidang dunia kesehatannya. Banyak pasien Indonesia itu pergi ke Malaysia terkhusus untuk berobat saja ya guys ya. Nah, di sini dibahas bahwa dokter di Malaysia ternyata mendapatkan bayaran atau juga gaji yang sangat besar oleh pihak kerajaan. So dia sudah tidak menargetkan lagi soal atau terkait tentang pasien, berapa jumlah pasien, akan kapan pasien itu dioperasi ya guys ya. Karena apa? Karena dia sudah mendapat bayaran yang cukup besar oleh pihak kerajaan, maka itu dia kerjanya itu memang betul-betul fokus ya guys ya. Dan tadi juga dibahas ya terkait tentang era kepemimpinan Pak Soeharto. Ternyata Impres itu berdampak besar tentang distribusi dokter yang ada di Indonesia ini. So di pelosok belahan manapun itu akan ada dokter spesialis. Tapi pasca undang-undang di tahun 2002 itu mengubah segalanya ya guys ya. Liberalisasi atau kebebasan semuanya tanpa dilindungi, tanpa diatur ya guys ya. So dokter setelah lulus itu terserah dia mau kemana. Maka itu tidak menjadi pertanyaan lagi bagi kita kalau dokter-dokter di Indonesia itu hanya bertumpu di kota-kota besar, apalagi di Jakarta ya guys ya. Karena prospek mereka sangat baik di kota-kota besar tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik. membuat referensi itu WHO, referensinya salah. Ya. WHO itu bukan harus dijalankan tapi menjadi suatu acuan saja. Rekomendasinya itu hanya acuan aja ya Bu. Acuan, tapi tidak harus angkanya persis gitu. Kemudian waduh kurang kalau bisa import gitu. Dan satu hal yang harus disadari bahwa kesehatan itu adalah ketahanan nasional. Yeah. Jadi jangan sembarangan kesehatan itu diurus oleh orang asing. Ini sih ini cukup menjawab banget sih Sis, karena gue yakin ketika dokter dari negara sudah dipastikan kehidupannya, pendidikannya, tentu nilai sosialnya lebih tinggi dibanding nilai bisnisnya. Oh. Kayaknya gitu sih Iya. Bu. Kayak Itu sudah sumpah dokter kok. Iya, karena kalau dilihat ya tadi Ibu cerita di Malaysia atau di Singapura mereka terjamin kehidupannya oleh negara. Rasanya pelayanannya akan lebih tulus gitu, nggak mikirin target mungkin kayak sales. Iya, Kayak gitu betul, loh, Bu. betul. Kayaknya gitu saya coba tangkap dari obrolan ini. Dan kita sih berharap lah siapapun lah nanti presiden apa Pak. Ya Anda boleh berharap selama undang-undangnya tidak berubah. Aduh, Nggak bisa berubah. Nothing. Oh, saya- Anda tidak bisa berharap kalau undang-undang itu tidak berubah. Bu,
ada hal-hal lain di tengah masyarakat juga perlu saya tanyakan tuh, karena menarik juga, sering jadi obrolan juga di tengah kita gitu, soal kalau berobat di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri itu ke dokter atau ke rumah sakit tuh nggak banyak dikasih obat, apalagi untuk sakit-sakit ringan, demam Ya atau itu tadi flu. yang saya katakan, Kalau di kita dokternya sudah cukup, tidak perlu dia harus bekerja sama dengan pabrik obat. Ya. Karena pendapatannya sudah dijamin penuh oleh pemerintah. Iya. Jadi dia akan bisa mengaplikasikan ilmunya yang murni pada pasien. Tapi di Indonesia dokter itu ditekan pajak lah, ditekan inilah, ditekan itulah, sehingga mau nggak mau dia harus mencukupi kebutuhannya untuk anaknya, untuk istrinya, untuk nyekolahin anak-anaknya. Oh. Ya, Akhirnya kembali lagi ke sistemnya yang salah. Karena kalau dokter, nih Bu, nih tapi pertanyaan. kan antara ngasih obat dan nggak ngasih obat itu Jadi di situ bedanya ya guys ya, dokter Indonesia dengan dokter yang ada di luar negeri, termasuk di Malaysia. Kalau dokter di Indonesia itu ditekan ya guys ya, pajak lah, inilah harus memenuhi biaya inilah, anak sekolah dan lain sebagainya ya guys ya. Maka itu bisnis menjadi jalan satu-satunya untuk meraih pundi-pundi rupiah. Berbeda dengan dokter yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, karena kehidupannya itu sudah ditanggung oleh pihak kerajaan. Jadi mereka tidak akan melakukan hal yang semena-mena lagi guys ya. Berfokus untuk kesehatan pasien-pasien yang dia rawat ya guys, seperti itu ya. Kalau saya tangkap seperti itu. Oke, kita iya pelajari. bener kan? Loh, kalau itu adalah individu dari pengetahuan dokter masing-masing. Iya. Mungkin di mata Anda sama, tetapi menurut dokter Diagnosisnya. ada yang berbeda. Nah, itu jadi tidak bisa disawurkan begitu. Tetapi kalau saya dengar orang-orang yang berobat ke luar negeri itu begitu yakin dengan dokternya, karena dokternya to the point, dokternya jelas, dokternya punya waktu banyak, bisa nerangin dan ini. Sepertinya dokternya itu tidak butuh pasiennya banyak. Tapi pasiennya banyak. Ya. Karena sepertinya dia tidak tergantung dari jumlah pasien yang dihadapi. Dia sudah sejahtera. Nah, kapan Indonesia seperti itu? Dokter diberikan kesejahteraan, tapi aturan ada formularium kalau kayak gini itu pasti akan bagus. Tapi karena ini sistemnya sudah terlanjur liberal dari tahun 2002, dari 2004 mulainya, 2002 itu baru undang-undangnya jadi, mulainya tahun 2004 ketika saya menjadi Menteri Kesehatan. Jadi saya merasakan perubahan itu. Ya karena kita menuntut untuk dokter sejahtera, saya pikir semua dokter kayaknya sejahtera deh. Iya Bu. Iya sih Bu. Kan Enggak juga. Misalnya saya nih Bu, saya Karena cita-cita kecil kita ya, jadi pasti apa? Dokter. presiden, pilot, dokter pilot lah, presiden agak Dokter susah sekarang. termasuk salah satu Bu, pasti udah sejahtera semua. Apa isu kesejahteraan dokter itu masih jadi satu hal yang Ya maksud saya bukan dokter yang sudah sejahtera banget. Aku sudah pernah nganterin keponakanku operasi itu ya. Dokter itu operasi hari Minggu 5 orang, padahal ongkos operasi sekian, dia dapat sekian puluh juta dari satu orang. Nah itu memang ada dokter yang sudah sangat spesialis yang mumpuni, itu pasti pendapatannya sangat tinggi. Dan itu tadi video yang baru saja kita reaksi guys ya. Ternyata pertanyaan saya selama ini sudah terjawab oleh video ini guys ya. Mengapa terjadi perbedaan yang sangat jelas antara negara Malaysia dan juga negara Indonesia terkait tentang dunia kesehatan ini guys ya. Tadi dibahas ya bahwa kesejahteraan dokter di Malaysia itu memang betul-betul sangat diperhatikan oleh pihak kerajaannya ya. Semua ya, satu keluarga dokter itu semua diperhatikan dari bidang pendidikannya, dan segala bentuk keperluan yang ada di dokter tersebut sudah ditanggung oleh pihak kerajaan. So, sudah sewajarnya untuk dia berfokus hanya kepada kesembuhan pasien. Dan juga dikatakan bahwa dokter-dokter di Malaysia itu ya sebenarnya tidak memerlukan pasien yang banyak, tapi pasiennya tetap banyak ya guys ya. Berbeda dengan di Indonesia, bahwa dokter di Indonesia apa yang dialami ya, mereka diberatkan oleh pajak dan banyak lain sebagainya ya guys ya. Dan juga keperluan-keperluan yang ada di dalam keluarganya, anak sekolah dan lain sebagainya guys ya. Untuk itu ya dokter di Indonesia ya, ini menurut ya mantan Menteri Kesehatan ya guys ya, untuk itu bahwa dokter di Indonesia itu perlu banyak pasien agar mendapat income atau penghasilan yang memang betul-betul diharapkannya ya guys ya. Karena tiap bulan kebutuhan di Indonesia itu semakin lama semakin tinggi ya, itu kenyataan yang terjadi. Dan memang betul lah kata Ibu Menteri ini ya, saya juga baru paham bahwa sebelum di era tahun 2002 ya guys ya, tepatnya itu di tahun 90-an ya,
bahwa dokter ini sudah diatur ya, sekolahnya pun sudah disubsidi oleh pihak pemerintah Indonesia. Kemudian pantaslah pihak Indonesia itu menempatkan ya mereka ke tempat-tempat yang memang sudah diatur ya sebelumnya melalui impres atau instruksi dari presiden. So sekolah mereka itu sudah disubsidi, maka mereka akan berterima kasih kepada pihak pemerintah dan mengikuti apa yang diamanatkan oleh pemerintah Republik Indonesia ke tempat-tempat terpencil ya guys ya. Makanya itu distribusi dokter di masa itu sangat-sangat baik sekali. Jadi semua pasien itu mendapat penanganan yang sangat baik secara keseluruhan. Ya berbeda dari hari ini, itu terkait karena perubahan undang-undang di tahun 2002 yang telah diterapkan di tahun 2004. Liberalisasi bukan hanya di bidang kesehatan, namun di semua sisi ya guys, di segala sektor, termasuk itu bisnis ya dan juga industri lain sebagainya. Liberalisasi atau kebebasan ya, ini mungkin terkait tentang HAM ya guys. Maka itu perubahan besar terjadi. Dokter hanya berfokus di tempat-tempat atau di kota-kota maju saja ya. Yang sangat disayangkan, tempat-tempat terkecil sudah tidak dapat lagi penanganan dokter-dokter spesialis. Ada mungkin hanya beberapa orang saja. Namun pasien di tempat-tempat daerah terpencil itu sangat-sangat banyak ya. Tiap tahun mengalami peningkatan pesat. Untuk itu kami sebagai rakyat Indonesia ya sudah sangat mengharapkan kepada pihak pemerintah Indonesia agar dapat mengelola ya. Ini ternyata bukan dokternya saja yang selama ini diperhatikan. Namun secara sistem itu karena liberalisasi yang ada, ini membuat ketidakmerataan ya guys ya. Distribusi dokter itu hanya di tempat-tempat seperti di Jakarta, Yogyakarta, dan tempat-tempat besar lainnya guys. Karena itu orang-orang Indonesia banyak yang berobat ke luar negeri. Oke, saya paham di situ, saya paham masalahnya, dan tentu kami berharap solusi yang tepat dari pihak pemerintah agar kembali ya guys ya, distribusi dokter itu kembali merata ke seluruh Indonesia. Itu harapan kita. Oke, lagi semakin kita di video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kepada Anda semua. Mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.